Jakarta itu keras, tapi di balik kemewahan sekolah elit ini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar persaingan hidup. Bayangkan, niat hati ingin merubah nasib, tapi malah berakhir jadi menu utama ritual kuno yang haus darah. Halo Sobat Wazo, balik lagi sama gue di sini. Hari ini kita bakal membedah film berjudul Labinak, Mereka Ada di Sini. Sebuah kisah tentang perjuangan seorang ibu bernama Najwa yang terjebak di sarang kanibul berkedok yayasan elit. Apakah mereka berhasil selamat atau justru berakhir di atas meja makan? Yuk, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan berabad-abad lalu lahirlah sebuah sekte pemuja Bhairawa di hutan utara, Dewa Kekacauan. Di tahun 1935, seorang arkeolog menemukan kuil tempat pemujaan itu lalu menghilang tanpa jejak. Sekte itu percaya daging manusia membawa keabadian dan mereka kini bersembunyi di balik kekuasaan. Cerita berlanjut pada sebuah penumbalan seorang wanita yang terikat dengan memakai topeng rusa. Setelah wanita itu tak bernyawa, tubuhnya dicabik-cabik dan dimakan oleh para pengikut sekte pemuja Bhairawa. Dan cerita sesungguhnya barulah dimulai. Bu, lihat deh. Di sebuah desa kecil, seorang ibu bernama Najwa dan anaknya, Yanti, sedang berteduh menunggu redanya hujan. Najwa adalah seorang guru honorer di desa dengan gaji yang tak seberapa. Sementara Yanti merupakan siswa SMA yang bermimpi memiliki kehidupan layak seperti anak-anak pada umumnya. Dan Najwa akan mengusahakan keinginan anak semata wayangnya itu. Setelah hujan reda, mereka pun pulang. Dan ternyata di rumah sudah ada seorang wanita yang telah menunggu kedatangan mereka. Wanita itu bernama Diana, yang mengaku pernah memberikan penghargaan dari sebuah yayasan pada Najwa 16 tahun yang lalu. Najwa masih ingat dengan saya. 16 tahun yang lalu. Kedatangan Diana menemui Najwa adalah untuk menawarkan pekerjaan baru sebagai guru honorer di yayasan elit milik keluarganya. Dan sudah pasti gajinya akan lebih besar daripada di desa. Najwa juga diiming-imingi tempat tinggal yang bagus dan beasiswa untuk Yanti. Apalagi gadis itu terbilang pintar melihat piala-piala dan penghargaan yang terpajang di dinding rumahnya. Awalnya Najwa ingin menolak. Namun karena Diana bilang bahwa dulu yayasannya lah yang telah mensponsori kuliahnya, jadi dia akan memikirkan penawaran itu. Apalagi mengingat impian Yanti yang harus dia wujudkan dan juga keadaan ekonomi yang semakin lama semakin memprihatinkan. Tas anak rusak, atap rumah jebol, sudah dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya, Najwa memutuskan menerima tawaran itu. Mereka langsung mengemasi barang-barang dan langsung berangkat ke Jakarta keesokan harinya. Singkat cerita, sampailah mereka di perumahan keluarga Bhairawa. Rumah yang akan menjadi tempat tinggal baru untuk Najwa dan anaknya. Selamat datang di perumahan kami. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Diana yang langsung memberikan kunci rumah mewah itu. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Lucius selaku pimpinan yayasan bersama anaknya, Eva, dan juga Jodas yang akan melayani segala keperluan Najwa dan Yanti. Malam hari, saat Najwa menaiki tangga, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Dan ketika ia mengintip, tiba-tiba ia melihat beberapa pasang kaki yang menggantung dengan penuh darah. Namun ia menganggap itu hanya bagian dari halusinasinya saja. Esok harinya, Najwa langsung mengajar di sekolah. Namun keanehan terjadi. Dari layar notebooknya, Najwa melihat bayangan yang terbungkus kain putih dengan bercak warna merah. Tapi saat ia menoleh, bayangan itu menghilang. Dan tiba-tiba muncul sosok wanita yang mengagetkannya. Dia bernama Ratih, salah satu guru yang mengajar bahasa Indonesia di yayasan itu.
Namun dia segera pergi saat mendengar bel berbunyi yang kemudian Jodas datang menemui Najwa. Pria itu mengantar makanan dari Diana. Selain itu, dia juga memberikan Najwa sebuah iPhone dan laptop baru sebagai penunjang aktivitasnya. Sepulangnya mengajar, tanpa sengaja Najwa melihat Lucius di pintu keluar masuk pabrik bawah tanah. Ia pun mendekati dan bertanya soal pabrik itu, yang ternyata adalah pabrik pengolahan daging dengan kualitas terbaik. Sesampainya di rumah, Najwa dikejutkan oleh sosok yang melintas di belakangnya. Karena penasaran, ia pun mencari sosok itu ke arah gudang. Di sana dia melihat wujud tinggi terbalut kain putih. Dan saat Najwa membukanya, rupanya itu hanyalah lampu saja. Bukan cuma itu, Najwa juga menemukan sebuah buku catatan yang di dalamnya terdapat sebuah foto dan juga tulisan-tulisan aneh. Salah satunya puisi berjudul Labinat. Tiba-tiba, buah apel yang dibawa Najwa berubah menjadi jantung yang masih berdenyut. Kaget dong. Tapi lagi-lagi, dia menganggap itu hanya halusinasinya saja. Ketakutannya bertambah ketika lampu di belakang Najwa berkedip. Dan beberapa saat kemudian, lampu menjadi padam. Disusul munculnya pocong yang membuat Najwa lari tunggang langgang. Dia pun masuk ke dalam kamar Yanti dan tidur bersama anaknya. Keesokan harinya, Najwa diminta mengisi tes kejiwaan oleh Diana. Namun karena sebelumnya yayasan yang meminta untuk bergabung, jadi tes itu diisi hanya untuk legalitas saja. Di sana Najwa dan anaknya benar-benar diistimewakan. Bahkan membersihkan gelas yang pecah pun tidak diperbolehkan. Najwa kemudian menunjukkan foto aneh yang ia temukan di buku catatan. Diana bilang, orang dalam foto itu bernama Busri, salah satu guru di yayasan namun sudah pindah ke luar negeri. Tapi setelah melihat buku catatan Busri, Najwa merasa ada hubungannya dengan dirinya. Malam harinya, Bu Ratih berkunjung ke rumah Najwa. Entah kenapa, Bu Ratih tiba-tiba mengajak Najwa berdansa. Di sisi lain, diperlihatkan adegan gerakan-gerakan ritual pengorbanan. Tak lama setelah itu, Yanti baru saja pulang sekolah. Namun, dia tak merasa heran setelah melihat ibunya yang ternyata berdansa sendiri. Ia langsung masuk ke kamar dan mendengarkan musik. Tiba-tiba lampu listrik mendadak mati. Barulah Najwa sadar bahwa sosok Bu Ratih telah menghilang dari rumah. Pagi harinya Yanti datang ke kamar Eva. Setelah itu, Eva bercerita bahwa mamanya telah meninggal karena gandir. Dia merasa kesepian setelah ditinggal mamanya. Dan sekarang, dia merasa beruntung karena ada Yanti yang menemaninya. Yanti lalu ditawari Eva untuk liburan bersama keluarganya di villa. Setelah mengetahui Yanti akan liburan beberapa hari, Najwa meminta Bu Ratih untuk menemaninya di rumah. Teror kembali menghantui Najwa. Saat dia akan menjemput Yanti, tiba-tiba sosok mengerikan muncul di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Yanti pun pulang dan langsung mendapat omelan dari ibunya gara-gara telat pulang. Sementara itu malam harinya, di saat Yanti sedang tidur, dia mendengar suara-suara dari dalam lemarinya. Tak lama setelah itu, lemari terbuka dan keluar beberapa pasang tangan berlumur darah. Saat Yanti memanggil-manggil ibunya, tangan itu kembali masuk. Sebelum ibunya datang, Yanti memberanikan diri untuk membukanya. Dan Yanti berteriak histeris ketika melihat lemari itu berisi potongan daging uwong. Namun saat Najwa datang, penampakan itu menghilang. Sayangnya, yang datang bukan Najwa sungguhan, melainkan jelmaan jin yang meneror Yanti dalam mimpi. Pas terbangun, di kasur Yanti telah tersiap sebuah kado berisi tas dan sepatu untuk liburan bareng keluarga Bairawa. Keesokan harinya, Yanti dijemput Lucius dan Eva berangkat healing. Najwa mengaku tidak apa-apa ditinggal sendiri karena akan ada Bu Ratih yang menemani.
Ketika Najwa menonton TV, tiba-tiba dia mendengar suara gedorang. Ia mencoba memeriksanya, namun tak ada siapa-siapa. Barulah saat ia pergi, sosok mengerikan dan beberapa pasang tangan penuh sirup marjan nongol dari balik pintu. Sosok itu kembali muncul ketika Najwa mau mandi dengan menyuruh agar dia segera pergi. Selain itu, di kaca kamar mandi terpampang tulisan yang menyebut bahwa Najwa akan mati. Wanita itu pun lari ketakutan dan berusaha menelepon Bu Ratih. Namun sayangnya dia tidak bisa dihubungi. Di saat Najwa sedang tidur, ia bermimpi buruk, di mana ia didatangi makhluk-makhluk aneh yang terbungkus kain putih penuh darah, dan juga wanita bertopeng kepala rusa. Wanita bertopeng itu memberikan semangkok mata manusia yang membuat Najwa menjerit dan terbangun. Sebuah buku milik Bu Ratih tiba-tiba berada di bawah Najwa, dan di situ terselip foto Bu Ratih bersama Jodas. Malam harinya, Najwa mencari informasi tentang Bu Ratih di internet. Dia pun kaget setelah tahu bahwa Bu Ratih telah meninggal dunia. Tiba-tiba pemutar musik di belakang Najwa berbunyi dengan sendirinya yang membuat dia lari bersembunyi di kamar Yanti. Yang menakutkannya lagi, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Bu Ratih, bahkan menerima pesan bahwa dia sudah ada di depan. Pagi harinya, Najwa menemui Jodas. Ia pun diberikan makanan dan obat penenang. Najwa lalu menanyakan mengapa Jodas tidak bilang bahwa Sri dan Ratih adalah orang yang sama. Tapi rupanya Jodas adalah orang yang pintar pura-pura. Setelah meminum obat pemberian Jodas, Najwa mendadak tergeletak namun masih tersadar. Najwa kemudian bercerita tentang kejadian 16 tahun yang lalu, di mana saat ia pulang dari kampus sendirian, ia mengalami hal yang tak terlupakan. Dia ditarik ke sebuah mobil oleh seorang pria bertopeng yang langsung meruda paksanya. Saat itu ia tidak bisa membela diri karena sedang sakit. Dia hanya melihat pelaku itu mengenakan liontin yang mungkin akan selalu dia ingat. Melihat kalung yang dipakai Jodas, Najwa mengira dialah pelaku kejahatan itu, sehingga dia mengancamnya dengan pisau. Sayangnya setelah ia mengeluarkan kalung Jodas, rupanya berbeda dengan milik orang yang mengiceliknya. Najwa kembali tergeletak dan samar-samar dia melihat sosok wanita bertopeng kepala rusa di belakang Jodas. Sementara itu, Yanti di villa menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya. Labinak. Buku itu berjudul Labinak dan berisi gambar-gambar ritual pengorbanan manusia. Setelah dibangunkan oleh setan, Najwa tiba-tiba tertuju ke gudang. Dia mendengar bisikan bahwa dia harus menggeser sebuah lemari. Dan benar saja, di balik lemari itu, rupanya ada sebuah pintu yang menuju ruang bawah tanah. Ia pun memberanikan diri memasukinya berbekal senter dan besi buat senjata. Betapa kagetnya dia. Di sana terdapat sebuah lemari berisi potongan daging manusia. Mereka, orang-orang yang dianggap penolong, rupanya adalah keluarga kanibul. Selain itu, di sana juga banyak lubang-lubang di tembok yang menyerupai tempat penyimpanan jenazah. Salah satu lubang bernomor 40 tiba-tiba membuka dengan sendirinya. Saat Najwa memeriksanya, ia pun terkejut. Di situ ada selembar kartu berisi foto dan namanya yang berstempel sehat. Lubang lain ikutan terbuka yang ternyata adalah mayat Sri Ratih yang membuat Najwa menjerit. Ia pun berlari terbirit-birit keluar dari tempat itu. Najwa berusaha menelepon Yanti, sayangnya nggak diangkat sehingga dia mengirimkan pesan suara. Yanti saat itu sedang berendam. Tanpa sengaja, Eva melihat HP-nya berbunyi, menerima pesan suara dari ibunya. Diam-diam, Eva menunjukkan pesan itu pada ayah dan neneknya. Akhirnya, rencana jahat mereka diketahui oleh Najwa. Dalam pembicaraan Lucius dan ibunya,
Ternyata mereka memang sedang mencari tumbal yang tepat untuk dipersembahkan pada Raja Bhairawa. 10 tahun mereka telah gagal menemukan tumbal itu, dan jika sampai tahun ini gagal lagi, maka bisa jadi keturunan langsung dari sang raja akan menjadi tumbalnya. Bisa Nenek Ina, Lucius, bahkan Eva sendiri. Sementara itu, Najwa mencoba kabur untuk menjemput Yanti. Di dalam perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berpesta bakar-bakar di hutan. Dia kira adalah kumpulan orang baik. Gak taunya adalah Diana dan anggotanya. Najwa berlari sekuat tenaga, tetapi mereka mengejar, bahkan melacaknya dengan anjing sehingga dia pun tertangkap. Jodas kemudian menyuntikkan obat bius ke leher Najwa. Sedangkan di villa, Yanti dan keluarga Lucius bersiap-siap makan siang. Yanti diberikan pelayanan istimewa serta hidangan beraneka macam. Salah satunya sop daging manusia yang tidak diketahui oleh Yanti. Bahkan Yanti sangat bahagia ketika ia mendengar Lucius akan melamar ibunya seperti yang dia harapkan. Tapi sayangnya itu hanya mimpi, karena pada kenyataannya ibunya akan ditumbalkan, sehingga Yanti langsung syok mendengarnya. Ibu kamu akan kami tumbalkan. Yanti tak bisa berkutik, dia ditahan saat akan melarikan diri. Lucius kemudian meminumkan darah di mulut Yanti. Tiba-tiba setelah minum darah itu, Yanti menjadi kesurupan. Sedangkan Najwa, sekarang dia dikurung dan darahnya dikuras di ruangan rahasia. Beberapa saat kemudian, Lucius dan Jodas datang menghampirinya. Bagaikan minum anggur, Lucius seperti sangat menikmati sirup marjan yang disedot dari tubuh wanita itu. Dan di sana, rahasia besar terkuak. Lucius mengatakan bahwa Yanti adalah anaknya. Itu berarti dialah yang telah meruda paksa Najwa 16 tahun yang lalu. Prosesi penumbalan Najwa telah mereka siapkan. Mereka akan menyuruh Yanti untuk membunuh ibunya sendiri. Tarian sakral penyambutan Yanti pun digerakkan yang dipimpin langsung oleh Lucius. Najwa yang sudah terbaring dan terikat di meja batu diberikan tanda di keningnya oleh Lucius dengan pedang. Setelah itu, barulah giliran Yanti yang diminta agar mengeksekusi ibunya. Yanti yang kemasukan iblis pun bersiap menghujamkan pedang itu di dada sang ibu. Dengan berbagai cara, Najwa berusaha menyadarkan anaknya. Dan akhirnya berhasil. Yanti yang mengingat memori bersama ibunya dapat membuka mata dan langsung menusukkan pedang yang dia bawa ke leher Lucius. Anehnya, bukan hanya Lucius saja yang merasa kesakitan, namun semua anggota sekte itu merasakannya juga. Yanti langsung melepaskan ikatan ibunya dan mencari jalan keluar. Sebelum Jodas datang, beruntung mereka berhasil bersembunyi di dalam lubang penyimpanan mayat. Tiba-tiba, Ratih meneror Jodas, meminta dia untuk melakukan apa yang telah dia lakukan padanya. Jodas pun membelah perutnya sendiri, mengeluarkan selang-selang pencernaan dan memakannya. Setelah itu, Ratih menariknya ke dalam lubang dan membuatnya jadi jus stroberi. Yanti dan Najwa mencoba lari lewat pintu gudang, tapi mereka kembali dihadang dan tertangkap. Lucius menyandra Yanti dengan pedang. Bocah itu bersujud dan memohon agar dibiarkan tetap bersama ibunya. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Melihat anaknya meratap seperti itu, Najwa dengan rela hati menumbalkan dirinya sendiri. Sebelum menyerahkan dirinya, Najwa memberikan pesan yang menyentuh untuk Yanti, agar hidup bahagia dan selalu ingat siapa dirinya. Kemudian Najwa berbaring di atas meja dan dikeroyok oleh anggota sekte. Untuk mengakhiri kesakitan sang ibu, Yanti memberanikan diri menusuk jantungnya biar lebih cepat. Sungguh pengorbanan yang menyakitkan, namun takdir itu harus diterima oleh Yanti dan mendapatkan mahkota dari keluarga barunya. Di akhir cerita,
keluarga Bairawa kembali mencari korban baru. Yanti yang menjadi bagian dari sekte menelepon sang legenda kanibul Indonesia, Sumanto, agar datang ke rumah untuk makan daging yang enak. Dan film yang berjudul Labinak ini pun berakhir. Gimana? Masih berani pindah ke rumah baru tanpa ngecek sejarahnya dulu? Film ini ngajarin kita kalau nggak semua yang kelihatan elit itu bersih dari dosa. Terkadang, rahasia paling gelap justru disembunyikan di balik kemewahan. Kalau kalian suka sama pembahasan film horor kayak gini, pastikan tombol like-nya dipencet sampai biru. Gue dari Wahzu pamit undur diri. Tetap waspada karena mereka mungkin saja ada di sekitar kalian.